Ya, halo, salam jumpa pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti. Tentu dalam program acara Ngobrol Santai ya. Kita akan menyapa Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, seperti biasa kita akan mengangkat sebuah topik. Ini nggak kalah menarik ya. Tentunya topik yang berhubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kali ini kita akan mengangkat topik spirit nilai perjuangan kemerdekaan ya. Seperti Anda ketahui bahwa di balik kemerdekaan yang merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka di sana tentu saja ada spirit perjuangan yang diharapkan terus bergelora dari setiap insan bangsa Indonesia. Dan tentunya spirit itu tentu saja perlu didengungkan terus-menerus agar spirit itu sendiri tidak menjadi luntur ya. Kita telah bersama dengan narasumber spesial pada kali ini. Ada Bapak Didi Sumintarjo ya, selaku dari Badan Pembudayaan Kejuangan Angkatan 45. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat ya? Sangat sehat. Sangat sehat ya. Tentunya kita pada hari ini mengangkat tema menarik ini ya Pak Didi ya, spirit nilai perjuangan kemerdekaan ya. Ya. Mendengar judulnya saja, menurut Pak Didi itu yang seperti apa sih Pak Didi? Spirit perjuangan itu sebetulnya sangat-sangat sederhana dan setiap orang seharusnya punya. Yakni spirit perjuangan itu ada satu, tentunya berani. Berani? Ya toh. Terus patriotis. Terus ada nasionalis. Terus ada anti penjajahan dan anti penjajahan. Anti penjajahan ya. Terus ada kebersamaan, terus ada persatuan dan kesatuan. Itu adalah spirit perjuangan 45. Dan itu yang harus ditularkan pada generasi berikutnya. Betul. Supaya tidak ada pengingkaran terhadap didirikannya negara ini. Betul sekali ya. Oke. Nah, Pak Didi ya, kali ini kita ngomong-ngomong soal DHC 45-nya Pak Didi ya. Sebetulnya untuk DHC 45 ini sendiri itu apakah merupakan salah satu organisasi yang terus-menerus menggelorakan semangat nasionalisme? Ya, tidak hanya nasionalisme, tetapi ada semangat kejuangannya. Semangat kejuangan. Spirit kejuangannya. Jadi DHC 45 itu merupakan wadah organisasi kekuatan moral untuk tetap mempertahankan nilai-nilai kejuangan 45 yang dimana di sana bertujuan dengan seperti tujuan negara kita, yaitu negara kita kan ada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, terus sosial ya, terus terakhir ikut menjaga perdamaian dunia. Itu salah satunya, itu seperti itu harus dikembangkan dan intinya bahwa kita mempertahankan persatuan dan kesatuan itu. Kalau melihat perjuangan-perjuangan dari DHC 45, apakah sudah menerapkan nilai-nilai nasionalisme semangat itu? Begini, DHC 45 itu digagas Angkatan 45 ya, digagas Angkatan 45 sejak tahun 1955. Jadi 10 tahun setelah merdeka. Betul. Dan setelah ada pemilu yang dimana kita jeng-jeng-jueng itu, nah itu mulai digagas dan mulai didirikan itu tahun 59. Oke. Tapi melalui perjalanan panjang sampai tahun 1970 terus sampai 1980 dirubah terus ADART-nya. Karena Angkatan 45 kan akan habis. Jadi ada penerus, gitu. Ada yang orang tetap memegang itu, terus ada penerusnya. Di mana tahun 80 itu kan habis. Jadi ada penerus. Jadi DHC 45 itu beranggotakan siapa saja. Siapa saja? Siapa saja. Boleh menjadi DHC 45. Boleh, selama dia memegang spirit kejuangan, kira-kira itu. Oke, dikatakan spirit kejuangan dari para anggota DHC 45. Kalau apakah mereka semua harus memiliki jiwa seperti itu? Harus, karena orang yang masuk dalam DHC 45 harus masuk ke dalam platform itu. Nah jadi inilah platform itu. Tanpa masuk platform itu ya ngapain dia berorganisasi? Iya betul. Nah, kira-kira mungkin ada anggota baru atau mungkin orang yang awam dengan DHC 45. Iya. Apakah diperbolehkan mereka langsung bergabung menjadi DHC 45 dan mengatakan bahwa aku adalah DHC 45? Apakah diperbolehkan itu? Boleh.
Ya tentunya mendaftar, ya ada sedikit tanya jawab lah. Terus ada referensi dari orang lain yang mengatakan, yang jelas mereka bukan berkhianat pada NKRI dan Pancasila. Gitu. Tujuannya itu. Jadi siapapun, bahkan anak SMA boleh, mahasiswa boleh, tokoh masyarakat boleh, kuli boleh, siapapun boleh. Berarti tidak membatasi umur dan juga siapapun boleh bergabung di DHC 45. Dan memang terkesan DHC 45 itu kan terkesan dikit tentara. Dulunya memang sampai sekarang pun ketua-ketuanya rata-rata militer. Pertama kali dideklarasikan itu Khairul Saleh, Khairul Saleh. Nah, terus setelah itu Pak Ali Sadikin. Iya, Ali Sadikin. Terus ya. Pak Surono. Iya. Terus sampai sekarang ini. Berarti terus-menerus berganti. Generasi ya. Betul. Kalau yang terakhir sekarang siapa? Ini Bapak siapa? Sekarang pemimpinnya. Kalau di pusat kemarin baru diganti dengan Pak, itu loh yang agak-agak tua ini, ya. lupa ingat. Tapi tetap beliau militer, masih militer. Masih orang militer tapi ya. Tapi sebelumnya kan bukan militer, ya. Bukan militer, bukan kan gitu terus ya. Oke, kalau boleh tahu untuk Pak Didi sendiri di DHC 45 ini sebagai apa Pak? Boleh bercerita sedikit ke pemirsa Damai di rumah? Iya, saya di DHC 45 itu sebagai ketua bidang ideologi, politik dan budaya. Ketua bidang ideologi, politik dan budaya. Dan menjabat sebagai ketua bidang tersebut. Iya. Apa yang telah Pak Didi lakukan dan dapatkan selama berada di DHC 45 ya Pak Didi? Banyak. Secara kita lakukan tidak formal kan ya. Iya. Jadi saya bersama kawan-kawan untuk budaya itu yang mendorong adanya budaya lokal dengan segala macam nilai-nilainya itu kita dorong supaya tetap tumbuh berkembang. Terus untuk politik tentunya kita mengikuti dan kerjasama dengan siapapun selama dia bertujuan menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Tetap tujuannya menjaga kesatuan NKRI begitu dan ya Pak Pancasila Didi. tentunya. Betul sekali. Nah, kira-kira Pak Didi untuk bentuk dari menggelorakan semangat perjuangan tersebut itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Ada beberapa pelatihan pada anak-anak remaja, khususnya SMA yang akan lulus. Itu kita perkenalkan mengenai sebetulnya kejuangan itu apa. Terus kedua, kita juga bagaimana menanamkan patriotisme. Terus bagaimana kita menanamkan nasionalisme. Terus bagaimana kita juga menerangkan bagaimana terjadinya proksi, terjadinya infiltrasi, terjadinya apa, supaya kita menjaga diri kita supaya tetap pada NKRI yang berdaulat. Berarti kan cara menggelorakannya ialah diawali dari tingkat pelajar terlebih dahulu, dari anak-anak SMA ya. Selain itu tentunya di masyarakat, setiap ada kegiatan masyarakat, ya misalkan 17 Agustus, itu ya biasanya dari kami diminta untuk jadi narasumber, atau ke Sbanglinmas melakukan pendidikan kebangsaan, itu kita juga diminta untuk jadi narasumber. Dengan cara itu kita menggelorakan juga sebagai suri teladan. Kita seperti apa itu? Suri teladan banyak kan, bahwa saya orang Indonesia, saya misalkan harus bertingkah laku seperti orang Indonesia, pola pikir seperti Indonesia, dan untuk men-screen sesuatu, kita menulis, kita membaca berceramah dan di mana-mana kita dan di mana-mana. Berarti DHC 45 memang ada di mana-mana. Ada di mana-mana dan siapapun boleh. Iya, dengan siapapun boleh ya. Oke, kemudian setelah itu ya, untuk bentuk perjuangan zaman dahulu kan dengan masa sekarang kan tentu sangat berbeda ya Pak Didi ya. Sangat. Nah, kira-kira bagaimana sih DHC 45 ini menyikapi hal tersebut ini Pak Didi? Satu, tentunya kita harus banyak membaca dan melihat dan merespon suasana politik global maupun nasional. Itu pasti. Dan setelah membaca kemudian merespon politik itu dari situ kita mengambil sikap, eksistensi kita
di wilayah yang kecil ini seperti apa, dan bagaimana kita mencegah tangkal masuknya ideologi-ideologi yang tidak, yang merongrong Pancasila ataupun merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Ngomong-ngomong soal eksistensinya, itu bentuk eksistensinya yang dilakukan oleh DAJ 45 seperti apa? Nanti jawabannya nanti dulu ya, Pak Didi ya. Mau ada yang lewat atau dalam program Majalah Ngobrol-Ngobrol Santai, jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majalah Ngobrol-Ngobrol Santai, masih bersama dengan saya Anti Arjanti. Ya, kita masih mengangkat tema spirit nilai perjuangan kemerdekaan Pak Didi ya. Karena memang ini bertepatan dengan mendekati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ya. Kita masih berada di kawasan Jalan Argopuro 1B, Kelurahan Sisir, Kota Batu, tepatnya di Kopi Batu Rono, pemirsa Damai TV yang di rumah ya. Sering kesini ya Pak ya? Beberapa kali, ada beberapa kali pertemuan dengan beberapa organisasi sosial. Oke. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita, Pak Didi ya. Mau berbicara terkait eksistensi yang tadi dimaksud seperti apa, yang telah dilakukan oleh DAJ 45, eksistensi kayak gimana? Eksistensi kita kan tadi platformnya jelas, Iya. yang seperti kita katakan, patriotisme, nasionalisme, dan jaga kesatuan persatuan. Dan itu kita jaga, dan kita lihat situasi saat ini seperti apa, situasi dunia seperti apa. Iya. Dan kita lakukan kajian-kajian. Ini masih garis nggak dengan semangat-semangat yang dulu? Ya, terus apakah ini segaris dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kalau masih segaris, ya kita diamkan aja. Tetapi kalau ada usaha, baik itu terang-terangan ataupun pelan, yaitu kita mencoba mentangkalnya. Kalau misalnya yang di luar garis ya? Iya. Tapi kalau misalnya dia yang masih dalam satu garis, bagaimana sikap DAJ 45? Kalau satu garis tentunya kan tidak melanggar apapun di Republik ini. Selama kejawabannya benar. Iya. Kemudian yang pengalaman dari DAJ 45 seperti apa? Jika selama masih dalam satu garis begitu? Ini pernah tahun 2000, ya waktu pemilu 2017. Kita bertanya pada anak-anak itu, siapa pahlawan idola Anda? Oke. Nah, anak-anak itu nulisnya nggak keruan-keruan. Jadi orang-orang yang punya perlawanan terhadap pemerintahnya, saya nggak sebut nama, nanti ada ketersinggungan. Misalkan di luar negeri ada orang yang melawan ini, ada orang melawan ini, padahal secara norma hukum negara itu kan nggak benar, apalagi secara kemanusiaan gitu. Nah itu idolanya. Nah kita wajib meluruskan anak-anak itu mengenai eksistensi negara kita. Kita sudah punya suatu komitmen berbangsa dan bernegara, ini kan Pancasila. Betul. Terus Undang-Undang Dasar 45 dengan dasar Pancasila kan itu, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah kalau ada orang yang mau menyamaratakan negeri ini menjadi seragam, tentunya kan ya nggak pas. Nah inilah yang kita terangkan pelan-pelan seperti apa kita berjuang, terus bagaimana nilai-nilai luhur dari bangsa Nusantara menjadi bangsa Indonesia, bagaimana Sumpah Pemuda itu dilakukan. Jadi dasar semua itu kita terangkan. Jangan hanya melihat bahwa sebuah keadaan ada ketertekanan itu menganggap bahwa negara ini salah. Negara dengan pemerintahan harus kita bedakan kan. Kalau pemerintahan ada waktunya 5 tahunan, tapi negara ini kan sepanjang tahun. Betul. Sepanjang masa, dan harus kita eksistensinya harus kita pegang. Digaungkan terus menerus. Iya, untuk itu semangat kejuangan dan semangat Sumpah Pemuda, semangat gotong royong, semangat persatuan, itu yang harus kita dengungkan terus. Oke. Jadi seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu ya Pak Didi ya. Oke. Saya mau bertanya ke pertanyaan selanjutnya Pak Didi. Kan juga sekarang banyak sekali pandangan bahwa ada sedikit kemerosotan nilai rasa nasionalisme kebangsaan ketika budaya luar negeri gencar masuk dan diminati oleh generasi milenial Pak Didi. Nah, bagaimana sih menurut pandangan Pak Didi? Dinamika kehidupan memang begitu. Sebuah kekuatan global
kekuatan global itu mendesak ke seluruh dunia. Betul. Bahkan ada berbicara globalisasi, berbicara apapun. Nah, dengan sekarang ini ada masa-masa post-truth. Ini yang harus kita hadapi sebetulnya. Kita hadapi bahwa kebenaran fakta sama kebenaran persepsi itu harus kita bedakan. Kebenaran fakta itu adalah real kebenaran yang ada, nyata, yang nyata. Iki loh tahu benar, terus ada pengalaman. Ini loh secara empiris bangsa kita seperti ini. Nah kalau post-truth itu hanya angan-angan, mimpi. Bahkan banyak yang utopis. Ya hanya angan-angan di mana ini susah dilakukan karena basic kita, resources kita itu beda dengan ideologi yang ditanamkan. Alam Bedanya kita beda. Kayak gimana? Banyak. Contoh satu deh. Satu contoh. Iya. Ya. Negara kita ini kan dekat sekali dengan natural, dengan alam. Betul. Ya. Pada saat ada suatu ideologi, kita ini kan tersedia segala macam. Resources ada ya, mulai SDM, mulai sumber daya alam, mulai flora, fauna, apapun bisa. Terus ada sesuatu yang baru. Gini loh, berekonomi itu kayak gini, berekonomi kayak ini. Itu untuk you, but not me. Dan tetap di tempat kami kita gitu kan ya. Oh, iya. Karena kalau kita berbicara budaya adalah merespon alam. Budaya itu kan merespon lingkungan. Nah kalau lingkungan kini kita respon dengan ideologi, kan nggak pas. Kurang pas. Dan kalau kita membuat tolok ukur, ya nuwun sewu ya, kita membuat tolok ukur, misalkan dengan Eropa atau dengan yang gencar, misalkan dengan Timur Tengah, ya beda, sangat-sangat beda. Jadi kita harus tetap, ini di luar, saya tidak berbicara iman, tidak berbicara kepercayaan, tetapi kita percaya, iki loh keadaan sosial ekonomi ini loh, keadaan budaya ini loh. Ya, kalau kita disuruh misalkan sampean di sini, kon gawe jas, kon kedasi, yo kepanasan, gitu loh. Ini satu contoh. Dan sekarang kan banyak anak muda ya bahwa kita ini nun sewu, bahwa kita ini menari jaipong, menari gandrung, menari apa namanya serimpin, raya apa, opo gitu kan ya. Terus suka apa? Disco, samba, apa? Itu budaya masuk. Kalau dangdut kita. Oke, tidak masuk ya? Dangdut itu kita. Real, apa lokal jenius. Dangdut itu kita. Kalau campur sari masuk? Campur sari kita. Tidak juga. Jadi enggak, itu produk baru kan, create. Jadi dia hanya memadukan gending, ya toh, gending yang punya irama Jiro Lumo gitu ya, diganti solmisasi dari solmi itu. Itu ya kita kalau bisa merespon gitu. Dan jangan lupa penjualan kriya seni yang terbesar campur sari. Betul kan? Dengan Didi Kempot, dengan apa, dan dia bisa menjajah global kan, mampu menjajah dunia manapun. Demikian juga dengan gending. Kelihatannya di tempat kita nggak jalan, tapi di London, di Amerika, di Belanda, di Belgia, dimanapun tempat orang belajar gending, harmonisasinya jauh lebih hebat. Ya kita yang malu dengan itu. Karena apa? Media-media mungkin kayak panjenengan, kayak apa di media, seharusnya ikut menggelorakan itu. Betul, ini salah satunya itu. Baik, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya ini Pak Didi. Untuk pandangan modern dengan teknologi digitalisasi bisa menjadi ancaman rasa nasionalis itu sendiri, apakah benar? Gini, dunia kayak wis daun kelor, itu kata Joyoboyo. Betul kan? Betul. Jadi dunia itu hanya kecil sekali seperti daun kelor, distance nggak ada, ya kan? Ruang dan waktu itu bisa dipersempit dengan apa namanya, gadget, dengan segala macam. Nah, itu nggak bisa kita hindari. Kita yang nyotir atau kita yang disetir, itu kan sangat tergantung SDM kita, sangat bagaimana human development-nya, kemampuan kita mendevelop seseorang. Lah kalau kita nerima itu gak ngene, gak modern, nun sewu, ya salah dong, salah. Satu contoh terakhir ini, ada yang dapat
buzzer dari American Got Talent yang Putri Aryani. Iya. Dia memainkan gending, memainkan drum, memainkan apa? Dia padukan dengan memberikan satu nuansa Jawa. Dahsyat, mereka kagum. Artinya kita bisa mempengaruhi mereka, jangan kita dipengaruhi mereka. Cari terbalik ya. Cari talent-talent yang mampu menggarap atau mengubah bahwa ini loh untuk kekinian. Dan yang saya bahkan untuk herbal, untuk teknologi tradisional itu sekarang dicontoh banyak orang. Makanya sekarang dengan undang-undang pembudayaan pemajuan kebudayaan itu teknologi tradisional, permainan tradisional itu digencarkan karena itu lebih memberikan latihan-latihan yang luar biasa dan resource-nya kita nggak beli. Gitu loh, nggak perlu beli. Kalau perlu kita ini harus merubah pola pikir orang. Misalkan ya, kalau obat-obatan yang dari dokter, dari apa, itu kita anggap alternatif. Yang kita adalah yang dari yang tumbuhan. Karena yang mereka, herbal ya, iya, karena mereka nggak punya yang namanya tanin, saponin. Nah, akhirnya dia membuat dengan chemical kan. Misalkan analgesik, tapi misalkan dari daun beluntas, daun apa, itu kan punya kandungan-kandungan itu dan tidak merusak organ yang lain. Betul. Kalau itu misalkan konsumsi seperti itu kan teknologi tradisional yang nggak pernah ditulis. Iya. Nah, sekarang harus dibuka kembali. RRC bisa membuka. Teknologi tradisional yang tidak pernah ditulis. Tidak pernah ditulis dan tidak pernah dikembangkan. Oke, dibahas nanti dulu ini Pak Ya. Didik ya. Mau ada yang lewat tetap dalam program acara ngobrol santai, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam ngobrol santai, masih bersama dengan saya Anti Arjanti ya. Saya masih bersama dengan Bapak Didi. Saya sapa lagi ya. Halo Pak. Halo. Semangat nasionalisme ya. Sangat semangat. Oke, saya mau langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya ini Pak Didi ya. Nah, untuk menanamkan kecintaan pada budaya Nusantara ini Pak Didi, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Banyak. Pertama kali, ya, who am I? Kenalilah dirimu. Kamu bangsa mana? Kamu bangsa hidup di mana? Ya kan? Alammu seperti apa? Kalau kamu sudah begitu, coba hijrah ke tempat lain. Anda hijrah ke tempat lain. Betapa kamu cinta pada tempatmu. Tidak ada tempat yang indah seperti yang kita tempati. Benar. Ini salah satu. Jadi kalau kita pergi ke tempat lain ya rasakan bahwa nyaman mana sih kita sama di sana. Satu contoh, jangan jauh-jauh. Orang Batu sekarang pergilah ke Surabaya. Satu contoh. Apalagi orang Indonesia pergi ke luar negeri. Nantilah kangen Indonesia. Nanti kangen dengan negaranya ya, Oh, ingin iya. balik ke asalnya. Nah, dengan begitu Anda tahu persis bahwa kita punya competitive advantage ya. Kelebihan untuk berkompetisi itu ada sama sekali di Indonesia. Apa saja kita ini luar biasa. Anda cari apa di Indonesia? Menggurung dikulik. Pertanyaannya begini, apa perlu dikulik? Apa nggak makin disharmoni kalau kita melakukan sesuatu yang kayak mereka? Itu yang harus dihitung. Ini banyak pengetahuan setelah saya ngomong sama Pak Didi pemirsa ya. Oke, Pak Didi, kita masih berkaitan dengan tentunya semangat nasionalisme di Haji 45 ya. Nah, ini tadi menanamkan nasionalisme loh, supaya mereka tahu bahwa Indonesia hebat. betul. Nah, untuk di era digitalisasi ini ya, nampaknya kan sangat memudahkan sekali kita untuk Ya. mengkampanyekan nilai-nilai perjuangan ini ya, Pak Ya. Didi ya. Tentunya yang terus didengungkan. Nah, kira-kira bagaimana sih ketika digitalisasi justru menjadi media provokasi negatif perjuangan? Ya. Gimana? Ini ada kesalahan kebebasan berkomunikasi, ya kan? Itu katanya kalau orang sekarang ini kan kebebasan nggak terbatas, ya kan? Kalau dicekop dikit katanya melanggar hak asasi manusia. Itulah awal mulanya bencana untuk kita. Padahal kita itu punya sila keempat.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan ya dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sebetulnya kita ini sudah diajarkan di situ. Pertama kali ini saya cuplik Gerakan 4, terus ada satu keadilan sosial. Tapi yang satu, ketuhanan yang Maha Esa, itu pada saat Anda bisa melakoni, itu kan jadi self victory, jadi kemenangan diri kita, bukan kemenangan dirimu, tapi kemenangan diri kita. Terus kemanusiaan yang adil beradab itu self victory kalau kita sudah berbicara bahwa kemenangan untuk diri kita, ya. Kalau kemenangan untuk diri kita, ya, dengan kemanusiaan itu Anda bisa berempati ke orang, bisa menerima orang, kan gitu kan? Iya betul. Nah terus kalau begitu saya yakin kita menjadi rukun dengan kebinekaan kita, ya, supaya kita bisa menang di dalam persaingan kita, dalam kehidupan kita. Ngapain kita repot-repot ikut patron orang lain? Jangan mengikuti patron orang lain. Kita punya patron sendiri. Anda nggak pakai asip bisa tidur kan di batu. Anda nggak pakai jas tebal bisa hidup kan di batu. Iya, betul. Jadi orang harus harmoni Harus dengan harmoni ya. alamnya. Gitu. Oke, baik. Kemudian untuk kita berbicara terkait demokrasi ya Pak Didi ya. Iya. Ini, apakah kebebasan berdemokrasi ini bisa mengikis nilai perjuangan Pak? Bagaimana menurut Pak Didi sendiri? Sebetulnya demokrasi itu sudah kita atur di dalam Pancasila kan. Lah, sekarang adanya demokrasi yang saat ini menurut saya demokrasi liberal. Iya. Dan dibolak-balik pun tidak akan mendapatkan apapun yang terbaik. Satu contoh, demokrasi yang saat ini. Ya, demokrasi saat ini kan tidak keterwakilan, banyak-banyakan kan. Cuman kan ada kan orang. Satu contoh, seandainya saya orang kaya, ya, saya yakin dengan 17,5 triliun saya bisa membeli MPR. Iya kan? Saya cuma butuh 350 orang untuk memenangkan voting di MPR, di DPR MPR. 350 banyak nggak? Kan nggak banyak. Kalau hanya satu orang lah ya. 50 miliar. Iya. Kalau setiap orang saya biaya 50 miliar, hitung berapa kali 350? Cuma 17,5 triliun. Iya kan? Kalau kita berbicara 17,5 triliun, banyak nggak? Banyak. Ya enggak. Kenapa? APBD kita berapa? APBN 2,7 2.700 triliun dibandingkan 17. Iya. Ya tahu nggak ada 1%. Kecil Gitu. ternyata nilainya ya dibandingkan 2,7. Iya. Enggak. Makanya sistem yang ini kita lakukan ini memang pembelajaran kan, pembelajaran. Jadi demokrasi apakah bisa selama semua punya kesadaran, bukan karena banyaknya uang tetapi kaderisasi. Dan sistem pemilu ini sekarang kan yang ngapunten. Jadi partai politik itu ada yang betul-betul kaderisasi, tapi ada yang betul-betul hanya saat-saat pemilu cari orang. Ini demokrasi kita. Kalau misalkan, waduh aku gak digawe rek, ini gak melebu apa namanya penilaian di sini, mau pindah, aku duit toh. Platformnya apa coba pertanyaannya? Demokrasi apa seperti itu? Apa ya standing pointnya di mana? Ini yang terjadi di Indonesia. Ini yang saat itu terjadi di Indonesia ya berarti ya? Lah, bagaimana mengatasinya ya tadi itu dengan mulai anak-anak muda, generasi muda, anak-anak seangkatan panjenengan, yang dimana tentunya menjadi influencer, seharusnya mampu menjadi influencer. Bagaimana harus berbuat yang benar secara demokrasi yang benar. Nggak perlu ngumpul ke duit, tapi tunjukkan bahwa kalian mampu, kalian bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat. Tentu tahu persis apa yang harus diaspirasikan, apa prioritasnya.
Kalau dihitung-hitung di DHC 45 sendiri yang di Batu ini, DHC 45 dengan FKPP apakah ada hubungan? Apakah Begini, ada kalau kesinambungan? FKPP itu jelas anaknya tentara. Oke. Kalau DHC 45 itu setiap orang yang setuju atau sepakat terhadap konvensi, ya, konvensi bahwa kita adalah negara kesatuan, terus dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan UUD 45, itu yang sepakat dengan itu. Kalau nggak punya kesepakatan dengan itu masuk ya enggak. Oke. Kita hanya ingin mewadahi, menggelorakan, mengkaji, terus menanamkan, mengkaji, menanamkan, itu aja. Oke. Misalnya ini Pak, misalnya ada masyarakat umum yang ingin bergabung di DHC 45, itu biasanya apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu? Biasanya kita ketemu, terus Oke. ada pertemuan rutin, ya, sedikit banyak. Saya yakin kalau langsung banyak pasti orang nggak tahu, pasti orang nggak bisa. Ya sedikit-sedikit gini loh, keteladannya DHC 45. Dan DHC 45 di Batu itu mulai DPR, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh pendidikan, ada semua. Semua ada di DHC 45 Ada DHC ya. 45 ikut bergabung karena dia punya kesamaan ideologi. Berarti masyarakat biasa pun ingin bergabung juga Boleh. nggak apa-apa ya Pak Didi ya? Besok Anda saya dapat. Oke, ini mau ada yang lewat Pak Didi, tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih dalam program acara ngobrol-ngobrol santai ya. Masih bersama dengan Pak Didi ya. Oke Pak Didi, kita masih berbicara terkait dengan spirit nilai perjuangan kemerdekaan ya. Nggih. Kita masih bersama dengan DHC 45. Oke, nah saya mau tanya lagi nih Pak Didi ya, untuk era modern seperti kali ini, apakah masih relevan ketika generasi muda disuguhi dengan bentuk-bentuk pembelajaran tradisional sebagai upaya menggelorakan perjuangan ke masa depannya? Inilah mindset yang salah. Mindsetnya salah ya. Tradisional itu kan base, sebuah dasar untuk berpikir ke depan. Terus ada nilai-nilai yang ada di sana. Tradisional itu bukan orangnya orang nyambel. Jadi kita pakai saus, pakai apa. Mindsetnya tradisional anak sekarang itu seperti apa sih? Ya mohon maaf, saya ini tradisional atau modern? Sekarang modern. Saya ini orang tradisional. Saya tetap ngugemi budaya Oke. Jawa. Dan saya tetap melakukan itu. Saya tahu persis bagaimana menerjemahkan ya pengetahuan leluhur saya, Iya. merespon alam dengan pengetahuan modern saya. Saya bisa menerangkan. Saya harus menggali dan menggali. Kalau itu didiamkan, ya mohon maaf, ya hilang. Anda tahu, satu contoh banyak hal kayak teori komunikasi lah. Anda dulu fakultas apa? Kenapa Pak? Fakultas apa kuliahnya? Teknik industri. Wah, ya repot. Nggak tahu dulu. Ya, Ya Anda tahu kalau teknik industri satu contoh orang-orang kita ini kan ya. Anda tahu kan bagaimana orang dulu itu mengawetkan beras. pakai kendok tuh ya, sampai kendok. Bukan ya disikir. Soalnya dulu orang tua saya pakai Iya, ada kayak begituan. apa itu namanya gentong. Nah, gentongan. Iya. Nah, bukan gentongan, gentong. Beda ya kentongan sama gentong tuh ya. Iya. Ternyata beda ya berarti gentong sama kentongan. Beda. Ini salah satu contoh bagaimana apa itu namanya tempat wadah beras itu. Iya. Di sana sudah kenal kan teori aerasi apa, tapi dengan sangat-sangat sederhana. Tapi konsepnya kan sama. Cuman Anda dikasih tempat yang lebih bagus, plastik kan begitu kan. Anda tahu nggak dampaknya? Bahwa ada plastik itu ya tetap bereaksi dengan panas. Plastik tetap bereaksi. Banyak. Misalkan kita adang, ya,
Kadang sego. Kadang sego. Atau masak nasi. Kita pakai kukusan. Kita pakai kukusan. Yang magicom. Nah, yang satu pakai magicom. Tahu nggak bedanya? Ini kan yang lebih sehat. Iya kan? Karena dia jatuh ke bawah. Semuanya jatuh ke bawah. Dan apa namanya, kukusannya juga mengeluarkan zat yang lain yang mengikat sesuatu. Loh, hal-hal kayak gitu tuh kan tanpa kita sadari kan, bahwa terus contohnya lagi ada orang sakit ditapeli sama berambang, delingu bawang, aromaterapi kan. Dan sekarang obat-obat flu dibandingkan berambang anda iris, masih hebat berambang anda iris. Saya belum pernah nyoba, makanya belum tahu Pak Didi. Hebat betul. Dan mereka akan berubah warnanya. Paginya udah sehat kembali. Tapi itu dan banyak. berambangnya sudah dikupas ya? Berambang dikupas, dirajang. Oh. Tapi terus jangan dimakan, terus dibuang. Dimakan apalagi dibuat bahan masak ya? Jangan, tujuannya karena untuk virusnya obat ya. Aromaterapi, dia nyerap itu. Dan banyak lah, banyak. Itu ada segmentasi sendiri nanti. Nanti ya, pemirsa ya. Kan tadi salah satu contoh aja dari Pak Didi ya. Oke, baik. Saya mau pertanyaan lagi Pak Didi ya. Nah, kira-kira ada nggak sih pendapat bahwa semangat kepahlawanan itu tidak mengenal zaman? Kenapa? Bagaimana? Ada nggak sih pendapat bahwa semangat kepahlawanan itu tidak mengenal adanya zaman? Bagaimana menurut Pak Betul. Didi? Dasarnya selama sama. Dan disepakati ada satu konvensi nasional seperti Sumpah Pemuda. Iya. Kalau kita tetap berdiri ya dasarnya kepahlawanan itu berani, ya toh, pantang menyerah, terus patriot, nasionalis, ya toh, terus mau bekerja sama dengan banyak orang, anti penjajahan. Itu kan di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Jadi itu tidak akan rekam. Sekarang Anda saya jajah pasti nggak mau. Iya kan? Nggak mau. Terus Anda katakan seperti ini untuk kemandirian, nggak mau kan saya misalkan Anda saya under pressure gitu kan juga Nggak. iya kan? Iya. Kan harus ada sifat heroik, sifat mempertahankan diri selalu kan. Self defense itulah yang dipakai kalau orang Indonesia karena lama dijajah, self defense-nya seperti ini. Dan itulah perlunya jas merah, bahwa orang dulu itu beda. Walaupun mangga nggak boleh ada bandingkan dengan durian nggak boleh ada bandingkan. Jadi harus apple to apple. Tapi ada satu basic, ada benang merah bahwa dia hidup di bumi Indonesia yang bisa menghidupi semuanya. Urusan yang tumbuh apa, itu kan tergantung musimnya gitu. Berarti memang betul memang ada ya. Tidak mengenal zaman berarti. Tidak ya? mengenal zaman. Oke. Apakah itu juga berlaku juga ke semua anggota KPPI? Apakah juga memiliki pemikiran yang sama seperti itu? Itulah yang harus ditanamkan. Setelah kita kaji, ya, terus kita semaikan, didiseminasikan, terus ada buahnya apa? Lah dari situ kita evaluasi, masih on the track nggak? Itu terus yang kita evaluasi. Tentunya setiap zaman beda tantangannya. Betul. Tapi benang merahnya harus berani. Anda harus berani kan. Terus Anda punya patriotisme, iya kan? Saya orang Indonesia gitu loh. Ya, saya orang Indonesia, saya bangsa Indonesia gitu. Itu yang penting. Jadi saya butuh persatuan dan kesatuan. Saya nggak butuh perang-perangan. Gitu loh. Sudah bukan zamannya lagi soalnya. Iya, ya. iya, walaupun sekarang lebih sadis. Itu yang harus ditanamkan. Yang nggak mungkin semua akan bisa nerima, tetapi pada dasarnya sifat manusia nggak mau terkekang kan, ya itu. Ingin bebas gitu, benar-benar Ingin bebas. gitu ya Pak Didi ya. Ya, kayak. Oke. Baik, untuk DHC 45 sendiri sekarang rencananya apa yang mau menjelang Agustusan ini apa? Begini, ini saya juga mengucapkan duka cita yang mendalam karena Mayor Purnawirawan Juwarno, Ketua DHC 45 Kota Batu, tanggal 18 Juli kemarin meninggal dunia.
Jadi kami belum membuat kegiatan apapun kecuali yang menyelamati negara paling tumpangan. Bukan tidak ini, tapi kan nggak elok. Ora ilok kan. Ya, Katanya orang Jawa ya, gitu. nggak elok. Selama sebelum 100 hari kita melakukan sesuatu. Semoga amal ibadah yang diterima di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik. Saya mau bertanya mengenai watak nih sekarang Pak Didi ya. Kira-kira apa saja sih Pak Didi watak kepahlawanan yang sebenarnya itu kayak gimana sih? Apa Sebenarnya- yang bisa disebut pahlawan kayak gitu? Nah ini kita duduk wataknya dulu ya. Iya. Wataknya yang pasti itu harus jujur, Jujur. ikhlas, berani, terus menjaga kedaulatan, ya kan? Tidak ingkar terhadap apa komitmen. Menepati janji berarti Iya, ya. iya, menepati janji, pegang komitmen. Terus ketiga yang menjaga satu kesatuan dan anti penjajahan, itu pahlawan. Nah, kalau ada apakah pahlawan bisa jadi tidak pahlawan? Ya bisa saja. Seorang pahlawan di zamannya bisa jadi bukan pahlawan. Itu pasti. Itu si hero ya. Aha. Tadi itu yang wataknya kan? Iya. Kemudian kalau yang wataknya yang harus benar-benar ditanamkan di teman-teman DHC seperti apa? Jujur, ikhlas. Jujur dan ikhlas. Jujur, ikhlas, patriotisme, gotong royong, dan menjaga persatuan kesatuan, itu aja. Tentunya menjaga dan persatuan ya. Kalau Baik, Pak jajah Didi. penjajahan itu kan apa ya, self defense-nya setiap manusia kan. Oke. Jujur ikhlas ya. Iya. Ingat-ingat pemirsa Adama TV ya. Oke. Nah, Pak Didi kita kan pada malam hari ini kan ini nggak malam ya kayaknya. Bisa siang, Hari bisa ini sore, saja. bisa malam ya. Oke, Pak Didi, kita kan menjelang untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Ini boleh dong diinfokan ke pemirsa Adama TV untuk harapannya ke depan dari DHJ 45 untuk pertumbuhan ke depan bagaimana? Monggo disampaikan. Untuk pemirsa sekalian, pemirsa Dama TV, Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia. Jaga persatuan dan kesatuan, dan saya mengharapkan jaga ketentraman dan kedamaian di NKRI. Merdeka! Merdeka. Terima kasih Pak Didi atas waktunya, dan ini tidak terasa ya sekarang udah pukul 8 ya, dan ini berarti menandakan bahwa perbincangan kita pada kali ini sudah berakhir Pak Didi ya. Terima Ya. kasih atas waktunya dan informasinya. Sukses selalu dan juga sehat selalu untuk Pak Didi. Amin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa Dama TV yang di rumah, saya mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-78, semoga sukses selalu. Dan saya Anti mengucapkan mohon pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Merdeka. Merdeka!